Oke guys, eh setelah semua proses gue laluin dari tahap porting, bentuk porting blok mungkin kemarin videonya beda ya. Porting Rengkes gue satuin di sini, dan sebenarnya ini gue lagi rakit pengapian, pasang pengapian dan mau pasang kopling ya. Cuman gue ada musibah guys ya, dan mungkin bakal gue tutup aja videonya. Nanti gue next video baru gue bakal sepil untuk teman-teman. Mudah-mudahan nih kejadian gak kejadian di teman-teman. Intinya ini pun sih gue historinya tuh nggak tahu ya, historinya tuh nggak tahu. Ternyata si lotor Malosi bagian ini udah ubahan, karena ini kerkas ganti ya. Kerkas tadinya pakai Ninja custom, ini gue pakai balikin lagi pakai kerkas Vespa. Nah setelah gue pasang, begitu gue pasang nih, mepet lah si gigi starter nih ke blok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye bye. Oke guys, setelah gue tunggu, bukan tunggu ya, memang kemarin gue cancel dulu 2 hari, gue rakit dulu mesin ini sambil nunggu kering biar bener-bener keras banget guys ya. Ini bakal gue porting lagi. Untuk yang bagian luar atau kanan ini alhamdulillah udah beres, tinggal finishing, tinggal sebelah lagi sama bagian buspot guys ya. Ini karena kemarin nggak presisi ya di bagian bloknya, yang akhirnya ini lebih, dia terlalu lebih portingnya jadi kayak gini. Gua mau gas sekarang, dan bisa teman-teman dengar samar-samar suara mesin itu. Gua lagi rayan guys ya. Oke yuk check it out. Oke guys, ini udah gua pasang untuk bearingnya.
Ini menggunakan bearing N10 Jepang untuk yang fiber guys. Ini bekasnya fiber juga sama. Ini SKF high speed, cuman bukan keramik, ini yang fiber. Ini baru guys ya. Ini untuk dokumentasi dan ini untuk seal kertasnya seperti ini. Packing pun gua bikin guys dari TBA 0,8. Ini untuk kertasnya full circle yang high kompresi. Ini untuk menunjang torsi dan power yang nantinya bakal dikawinin dengan si Quattrini 172 direct. Oke guys, ini gua tahap perakitan guys ya. Gua spill dulu sebentar untuk ada yang kemarin kita ganti guys ya. Ini untuk dokumentasi juga dan untuk sang owner juga. Kemarin awalnya ini pas datang ke gua, posisi mesin itu pakai rasio sprint dari gigi candi atau gigi Borobudurnya, sama rasionya itu pakai sprint. Nah, si gigi candi itu dibawa waktu itu mau dijual katanya kan sama ownernya. Gua lupa waktu itu nggak ngambil as, dan asnya itu memang ke bawah dan gigi selahnya. Akhirnya ini gua alhamdulillah untungnya dapat, gua di sini ada gigi selahnya, dan yang pasti asnya pun gua ganti karena asnya itu as besar ya. Dan ini gigi candi juga dari owner. Ini untuk karbunya pakai ukuran 32 dari kain ya, nggak tahu, yang pasti ini bukan ori, ini lokal. Nah ini asnya, dimodif juga, dibubut. Ini ganti karena ini kecil guys ya, ini kecil. Nah ini pakai di gua di bengkel. Oke, untuk bagian rengkes ini untuk bearing pakai SKF yang high speed, dan ini menggunakan lem guys ya. Ini di lem porting, dan ini gue spill juga jalur. Nah teman-teman jangan sampai sepelekan masalah jalur oli. Bentar bakal gua pakai flash dulu biar kelihatan ya tembus apa enggak nih. Oke, ini gua udah nyalain flashnya. Nah, mudah-mudahan kelihatan sama temen-temen. Nah itu bentar guys, gue fokusin dulu ya. Nah itu bibir dari si lahar atau bearing. Nah ini pakai space ya, ini space. Nah ini untuk SKF nih teman-teman, ini pakai SKF yang fiber high speed C3 itu untuk clearance ya, maksudnya C3 itu clearance. Nah ini tembusnya ke sini guys, nih ini tembusnya ke sini. Nah guys ya, nah jadi gue bikin sirkulasi atau jalur oli, soalnya ini kemarin begitu datang dia nggak pakai jalur oli guys, dia ngandelin jalur oli di sini, sedangkan dia ketutup guys. Dia kena lahar kan ketutup, dia nggak tembus. Tuh bisa teman-teman lihat tuh,
Dia itu nggak tembus guys, gelap guys. Itu makanya bikin di depan. Nah ini untuk saran teman-teman yang menggunakan bearing custom 605 ataupun bearing ninja ya, usahakan itu jangan disepelekan. Oke, itu blognya yang udah gua upload, Quattrini 172. Untuk rasio sendiri ini custom di gigi 3 dan gigi 4. Untuk rasio 1-2 nya ini menggunakan standar Excel. Dan untuk gigi silang ini nggak ganti ya, ini gue sepil, ini nggak ganti gigi silang karena gue sempat nanya ke ownernya, katanya masih enak. Oke, yang pasti gue udah nanya ya. Dan untuk kerkas ini custom by ART ya. Ini custom hasil riset gua selama ini nggak abstruk ya guys, ini nggak abstruk. Tadinya memang menggunakan struk 60, ini struk 57 guys. Nah ini untuk bagian blok itu udah gua sesuaikan. Untuk capnya nanti ketemunya berapa itu udah disesuaikan guys ya. Jadi gua tinggal punya patokan 1 mili di belakang. Nantinya 1 mili di belakang itu nanti udah presisi di bagian decliren. Jadi seperti itu guys. Jadi gua langsung rakit aja, dan paling gua nunggu kopling, karena kopling kemarin gua modif. Jadi kopling itu nggak sempet gua las dulu karena disabuk, karena memang begitu datang ini kopling gak dimodif ya. Kopling gak dimodif dan memang gua modif lah akhirnya gitu guys ya. Ini kopling paling besok gua lanjut. Ini untuk sirkulasi. Nah ini pesawat oli nih, pesawat oli ini atau pembagian oli nantinya ini penting. Awas teman-teman lupa kalau rakit-rakit mesin Vespa ya. Oke, nggak usah panjang lebar ya, gua tahu kalian nggak bakal nonton sampai selesai. Yuk kita gaskin pokoknya, cik dok. Oke guys, ini gua akan tahap pemasangan blok dan pengukuran
jarak atau gap TMA nya. Ini gue menggunakan packing aluminium guys. Ini kita bikin ya. Ini untuk penentuan gapnya yang udah gue tentuin. Dan ini tadinya memang quattrin ini bisa pakai stroke 60 ataupun 57 guys. Sebelum mesin datang ke gua, ini dia menggunakan stroke 60 menggunakan bahan kulkas Ninja guys ya. Ini gua kembalikan semula pakai kulkas Vespa, bahannya stroke 57, cuman gua custom. Ini kulkas custom high kompresi full circle guys. Oke. Dan barusan gue bikin lagi packing karena gapnya kurang pas menurut gua, kurang di 0,05. kebetulan packing aluminium gua nggak ada yang 1,5 mili guys ya. Ini menggunakan packing 1 mili, berarti gue penambahannya di 0,5. Gua udah bikin dan kita pasang yuk, check it out. Oh yes, nih gua udah ketemu. Nih gua pakai declare-nya 0,8. Ini berarti gue pakai yang 1 mili dengan 0,5. Cuma ini gue pakai 0,8 karena nanti dipreskan dia akan nyusut guys ya. Pakai TBA dapatnya 0,8. Memang target gue 0,8 dan ini udah gue papas. Ini udah gue papas, bisa teman-teman lihat. Jadi nanti permukaan squeeze band itu nanti gapnya dengan si bibir piston itu 0,8 guys. Karena ini udah porting ya, ini udah porting, jadi butuh kompresi atau kompresor harus balik lagi ke semula guys. Minimal kalau misalkan kita nggak up kompresi, minimal kompresinya jangan hilang biar nggak boyok bawahnya guys ya. Oke, kita lanjut, check it out. Oke guys, setelah semua proses gue laluin dari tahap porting, bentuk porting block mungkin kemarin videonya beda ya. Porting rengkes gue satuin di sini, dan sebenarnya ini gue lagi rakit pengapian, pasang pengapian dan mau pasang kopling ya. Cuman gue ada musibah guys ya, dan mungkin bakal gue tutup aja videonya. Nanti gue next video baru gue bakal sepil untuk teman-teman. Mudah-mudahan nih kejadian gak kejadian di teman-teman. Intinya ini pun sih gue historinya tuh nggak tahu ya, historinya tuh nggak tahu. Ternyata si lotor Malosi bagian ini udah ubahan, karena ini kerkas ganti ya. Kerkas tadinya pakai Ninja custom, ini gue pakai balikin lagi pakai kerkas Vespa. Nah setelah gue pasang, begitu gue pasang nih, mepet lah si gigi starter nih ke blok, karena blok quattrin itu kan dia nonjol ya guys ya. Memang kalau posisi quattrin itu, blok quattrin itu memang harus dipapas ya, ada agak sedikit dipapas sedikit. Nah gua kejar lah dipapas, gua papas sedikit, ternyata tuh masih jauh kan, masih mepet juga. Gua nggak ngeh nih di lotor karena
Gue mikirnya Malossi presisi kan, nggak tahu juga historinya kayak gimana nih antara dulu bikin Kruk A sama si Lotor ini. Dan setelah gua papa 1 mili itu sebenarnya gua 1 mili itu udah apa ya, udah ekstrim guys. Ini buat teman-teman awas hati-hati ya. Nah, pas 1 mili udah nyampe lah, akhirnya gua bobot, gua papas nih, masih mentok nih kan, ke bagian ini nih masih mentok guys, masih mentok. Nah di situ gua hajar lagi kan 0,25, masih mentok juga. Ketika gue pasang baut, gue presin kan, wah ini udah nggak beres. Akhirnya gue telepon owner, gue nyerah karena resikonya nanti bolong ini guys, bolong. Dan ternyata setelah gue ukur semua, akhirnya makanya gue mau balikin nih. Ini kemungkinan besar lebih dari 3 mili guys, dan itu pasti bolong kalau gue terusin. Nah akhirnya kerjaan gue sia-sia guys ya, dan ini riskan juga gue kan, karena nggak dapet hasil juga kan. Ya udah akhirnya gue mau bongkar lagi nih, angkat lagi bloknya, gue mau las, gue mau revisi, dan sekalian nanti di vapor blasting. Intinya nih gagal tayang si Quattrini 172. Oke, seperti itulah guys sedikit curhatnya dari gua. Untuk teman-teman berhati-hati kalau yang menggunakan starter, tapi mungkin kalau yang standar enggak kayaknya ya. Mentok sih mepet cuman enggak parah ya. Kalau ini parah guys. Gua nyobain pakai magnet starter yang lain tuh aman ya, seperti SIP gitu kan, aman. Ini ternyata begitu di cek detail ini Lotor agak gede guys. Oke. Thank you untuk teman-teman yang selalu support channel receh gue, channel yang tidak bermanfaat ini. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada, semua kalian baik-baik saja. Salam seperti 82. Gaskan.